Amal arifu anapun utawi sing diwastani wong sing wis makrifat itu wong sing bagaimana iku la yarauna ora ono terhadap si arif pandangannya atau imannya li anfusihim syai'an terhadap dirinya itu dari sesuatu selain Allah. Artinya apa Pak? Orang arif itu tandanya yang pertama dalam hatinya sudah tidak lagi beriman atau melihat apa yang muncul dari dirinya itu dari dirinya, tidak. Jadi ning ati sampean kali kula iku enggak ada iman atau pandangan apa yang muncul dan timbul dari diri kita atau orang lain itu dari makhluk, tidak. Berarti si arif telah kefanaan dirinya. Jenengan sudah ketiadaan jenengan. Dalam segi aspek apapun, itu yang pertama. Yang kedua, yusaiku yusyahiduna, justru di dalam hati mereka bersaksi, beriman, meyakini annal fa'ila sak temene yang berperan, yang melakukan huwa utawi Allah atau huwa utawi yang berperan iku Allah Ta'ala. Artinya dalam iman, dalam pandangan hati sampeyan yang berperan itu adalah Allah. Mana Allahnya? Hidup. Iki lho ya. Ini Pak. Jadi jenengan sudah tidak lagi beriman terhadap makhluk. Munculnya segala hal apapun tapi beriman terhadap Allah sebagai sang yang berperan, yang bergerak, itu sudah tidak kita lagi tapi Allah. Yang ketiga, tatmainnul qulub, ruhaniyah atau hati jenengan iki dalam keadaan tatmainnul qulub, apa? Tenang, ayem, jenjem. La khaufun alaihim malahum yahzanun, akan dijauhkan Allah dari perkara yang mengkhawatirkan atau merisaukan, menyedihkan, menakutkan, sudah dijauhkan Allah itu. Apa besok anakku jadi apa ya? Udah nggak ada rasa khawatir. Karena dalam benaknya itu imannya hanya pada Allah. Iki anakku wis umur selawe, wedok pisan. Gopoh nggih wong lanang, wong tuwa ngaten nggih. Apalagi gabakane kelasnya itu dia sudah nikah semuanya, sudah punya anak. Tinggal anak kita belum nikah. Bingung kita. Khawatir jangan-jangan iki dibuntu. Kadang-kadang sing kucluk lak ngene ya, Pak. Dhisik duwe pacar tapi ada orang suka terus ditolak. Terus digawa nang dukun, nang ustad, nang sapa ae. Lah kok keterangan kamu disumpet wong. Orangnya begini-begini. Akhirnya jenengan eling, lho berarti apa tuduhan sampean? Pasti menuduh terhadap orang yang menyumpet. Lah ngoten nggih. Iki sing teko wis kucluk, sing ngandani luweh kucluk pisan. Dadi celuk kucluk lho ngoten lho.
Iki kalau kita pandang dari sisi hakikat. Kan sudah jelas. Wa ma ta'malun, apa yang timbul dan muncul yang seakan dari diri kita sesungguhnya dari Allah. Dari Allah. Enggak ada kaitannya, Pak. Tergantung iman kita ada di mana. Jatuhnya pada Allah, apakah jatuhnya pada nafsu? Terserah. Jadi itu dijauhkan dari hati jenengan yang sudah dikatakan sudah sampai pada Allah. Ada Allah. Cuman pertanyaannya, kita sudah sampai musyahadah itu musyahadah mana? Fana, kamil atau bako? Karingoten. Kalau fana dan kamil kadang-kadang itu sih masih ada, Pak, di hati itu. Suatu saat dalam situasi kondisi terhadap anak atau apa khawatir, lah itu berarti tanda kita keluar dari musyahadah. Kalau betul-betul di musyahadah, detik-detik musyahadah enggak ada. Yang dimaksud khauf, jadi justru khauf itu hilang, la khaufun alaihim walahum ya, rasa khawatir itu sudah tidak ada. Detik-detik di situ. Yes. Yang kedua terkait masalah siratal mustaqim, yang kita dapat keterangan dulu terkait hal itu di syariat besok di akhirat. Habis kita dihisab, dihitung, ditimbang berat mana kebaikan dan kejelekan. Baru disuruh untuk melewati wat siratal mustaqim yang katanya itu seperti rambut dibelah menjadi itu. Betul, Pak, memang betul. Memang betul. Nanti kita bahas. Lah, iki secara hakikat bagaimana maksudnya? Wis, tadi kembali kita kepada surat Maryam 36. Innallaha huwa, sesungguhnya Allah itu Tuhanku ya Tuhanmu. Jikalau kau sudah mengakui Allah itu Tuhanmu juga Tuhanku, ya fa'buduh, nyembah sirahu ing Allah. Jikalau kau betul-betul menyembah Allah, hadza utawi iki ku nyembah, maka iku siratul mustaqim, itulah yang disebut wat siratal mustaqim. Berarti yang disebut siratal mustaqim adalah menyembah dengan benar pada Allah. Menyembah dengan benar itu adalah sing nyembah wajib bertemu sing disembah. Berarti lah makrifat, Pak. Makrifat. Lah tempatnya di mana? Di mana-mana. Ingat, Rasulullah menjadikan semua aktivitas itu sebagai thariqah, sebagai jalan untuk beliau menyembah pada Allah. Fa'buduh. Nah ini, beliau menggunakan semua aktivitas yang beliau lakukan sebagai jalan untuk bertemu Allah. Berarti itulah menyembah. Syarat untuk bisa bertemu Allah, wajib di dalam diri jenengan ini kefanaan diri. Gak bulet tak baik. Wis nek ngeluman onde-onde dhisik. Nyantai mawon. Oh, Pun kalem-kalem, Pak. Qul huwallahu ahad. Terangkan Muhammad, Allah itu adalah ahad. Ahad itu bagaimana? Tunggal, tidak ada yang lain. Manakala masih ada yang menyembah dan yang disembah, ada yang melihat dan yang dilihat dua, itu belum ahad.
Berarti itu belum makrifat. Pak, Allah iku wujud nggih. Wujud. Setuju nggih? Oke, setuju. Kalau Allah itu wujud, wajib. Berarti selain Allah yang disebut makhluk itu lawannya wujud, berarti Adam tidak wujud. Proses kita secara syariat asalnya kita itu tidak wujud. Terus dengan adanya hukum syariat inilah kita mengatakan wujud, diri kita disebabkan karena diwujudkan yang wujud. Lah gitu toh. Iki ilmu syariat pun. Ketika kita terjebak di dalam teori sistem syariat inilah akhirnya, dan satu sisi kita tidak mengerti sistem hakikat asal usul, maka dengan adanya kita merasa wujud inilah akhirnya tidak tahu sejati ini sing wujud. Santai Pak. Ngaji kok cocote didulang panganan yo gak ngaji ngono. Bah karepmu. Pun. Kalau kita tarik ning hakikat, apa mungkin sesuatu yang tidak wujud itu bisa melihat yang wujud? Kan nggak mungkin toh Pak. Berarti yang bisa melihat yang wujud adalah yang wujud. Berarti disebut amal arif. Orang yang makrifat adalah orang yang sudah kefanaan dirinya. Karena jikalau kefanaan dirinya sudah benar, yang melihat Allah itu Allah sendiri. Lah wis. Pun mulai genahi. Bapak Ibu, fa'buduh, bahasa fa'buduh itu kalau sudah di ahad makhluknya wis gak ono, sing nyembah ya wis gak ono, sing disembah ya wis ra ono, wis gak ada nama yang menyembah dan yang disembah. Inilah jais. Adam dalem kui pengen kekal ning surga, tetep ning surga injih. Ojo pisan-pisan kau, jangan sekali-kali kau mendekati pohon itu. Sebab pohon itu berbuah namanya buah khuldi. Manakala kau mendekat pasti kau akan berkecamuk hatimu, keinginan luar biasa. Ingin mendapatkan buah itu. Kalau kau punya keinginan, mesti berupaya untuk bagaimana caranya mendapatkan. Kalau sudah mendapatkan, mesti kau jeglak, mesti kau makan. Disitulah kau akan kuusir. Wala taqraba hadhihi syajarah, tak usir. Adam dalem kui pingin ana surga kekal, inggih wis meneng ana kene. Ojo pola-pola, jangan bikin ulah, diemlah di situ. Apa diemmu pasti aku kuturuti semuanya. Seperti itu. Artinya fa'budu itu diem. Ati ora kakean cocot. Wis mboten enten pembahasan mboten enten, Pak. Apa sing dibahas pun telas.
Artinya sudah nggak ada yang bahas, nggak bisa dibahas. Wong namanya musyahadah. Jadi isine mung gur diem ngoten. Cuman ilmu untuk mengarah di situ bisa dibahas. Seperti pada malam hari ini. Seperti pada malam hari ini membahas ilmu-ilmu tentang masalah bagaimana kita bisa dikatakan sampai makrifat Allah. Jadi sebetulnya di dunia ini Siratal mustaqim iku sudah terjadi. Di tengah sholat iku ada sirat. Kalau jenengan betul-betul fa'budu berarti sudah nguat siratal mustaqim. Memang sulit Pak. Jadi bahasa rambut dibelah menjadi 7 iku maksudnya sulit. Sulit bagi siapa? Bagi mereka ahli hijab. Dan mudah bagi ahli syuhud. Apakah besok itu di akhirat secara syariat terjadi? Iya terjadi. Apakah memang besok itu rambut dibelah jadi itu? Tidak. Sampai tahu jalan tol itu Pak, berapa meter kira-kira kiri kanan itu Pak? 20 meter? Ada ya? Katakan 100 meter. Masih kurang luas Pak jalannya itu Siratal mustaqim besok itu. Berhubung mata ahli hijab, mata hati itu buta, lebar bagaimana tetap menggok. Gak percaya? Ayo, nanti kan gak percaya. Mulai etan masih kulon juwejer ya wong ya, melaku kulon meremo. Mesti nyasak-nyasak sampean. Gak iso kenceng. Mboten saged. Kita kalau di dunia ini hati kita mesti menggok-menggok nang jalannya nafsu, nggak bisa karena kita buta. Barang siapa saat di dunia mata hatinya buta pada Allah, maka di akhirat pun juga begitu. Wa adallus sabila, dan jalannya lebih gelap lagi. Itu tadi loh Pak. Maksudnya rambut dibelah menjadi 7 itu saking sulite. Bagi siapa? Bagi hati yang buta. Bagi hati yang gak buta. Rasulullah mengatakan kalbarki, seperti kilat. Apalagi punya tumpahan kebo, jaran, sapi, wedhus, minimal wedhus ya. Nah, ya dengan gak buta, wedusi gak buta. Tutup nggon. Ya dengan buta, wedusi buta. Ya dengan buta, wedusi buta. Terus ya apa tadi ini? Gak terarah Pak melaku ini, gak terarah. Gak terarah. Daripada ngunu, yes numpak trek gandengan iku mawon, sing gandengane duduk treke. Sing penting apa rantene sambung ambek treke. Treke ke Jakarta, gandengane ya ikut ke Jakarta. Lah kita mendapatkan rantai wasilah di mana? Di dalam Al-Quran yang ku tahu tentang wasilah itu Pak, hanya di dalam surat Al-Maidah ayat 35. Wajib kita itu punya wasilah pada Allah. Wasilah itu apa? Sambungan Pak. Cara mik iki ana kabel ini gini untuk mereka. Sebab kalau nggak ada kabel mboten muni salon niku kok. Mana wasilah kita? Sambungan hati kita, ruhaniyah kita pada Allah yang disebut hablum minallah. Sambungan yang enggak sing wis gak ngribon-ngribon iki lho. Tahu ngribon-ngribon. Nang makhluk si A, si B, si C, si D. Enggak, langsung pada Allah. Dan juga tidak terhadap makhluk Kanjeng Nabi Muhammad. Enggak, langsung Allah. Namanya hablum minallah itu tali hubungan langsung pada Allah, nggak pakai yang lainnya. Ini hanya terjadi pada diri jenengan yang sudah hatinya memegang sirul asrar. Itulah wasilah
yang langsung pada Allah. Terserah jenengan wasilai terhadap makhluk sak kersa jenengan. Si A, murid si B, murid si C, udah merambat Pak, namanya setrum itu. Gluduk. Ayo, damel mik ngeten iki, kabel 100 meter ambek kabel 10 meter beda Pak. Sing 100 meter, kula ngomong halo detik ini, di sana nggak bisa langsung. Sik merambat setrum itu, sret. Entah jeda berapa detik. Kalau yang langsung 10 meter apa enggak, bahkan widek ya langsung. Jadi nggak ada jeda. Bapak Ibu hadirin, itulah Shiratal Mustaqim, berarti di dunia ini sudah terjadi dan kita latihan untuk melewati Shiratal Mustaqim. Walaupun sering ceblok sampai ning dunya ceblok jedes susah Pak. Lawang ati wis gak sandar nang Allah. Susah karena takdir. Apalagi takdir yang gak enak, gelisah. Anak sudah umur 25-30 perempuan belum nikah, kita susah. Itu berarti kita ceblok dari Shiratal Mustaqim. Nggih. Monten monggo.